Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bagian yang kedua dari kata, ya, karena kalimat atau kata dalam bahasa Arab ada tiga, fi, isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua tadi kita selesai, yakni apa? Fi'il. Sekarang masuk ke huruf, ya. Dimulai dari pelajaran ke 22. Baik. Lihat halaman 126. Huruf adalah lafaz yang maknanya tidak tampak secara sempurna kecuali disertai dengan kata lain. Huruf dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah huruf mabna atau mabani. Yang kedua huruf ma'ani. Apa yang dimaksud dengan huruf mabani? Huruf mabani adalah huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Huruf mabani adalah huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai sampai ya itu adalah huruf apa? Mabani. Dan huruf-huruf itu tidak punya makna, ya. Seperti huruf A, B, C, D ada maknanya tidak? Tidak ada maknanya kan, ya. Kemudian yang kedua huruf yang disebut dengan huruf ma'ani, ya. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna seperti huruf jar, huruf istifham, dan lain-lain, ya. Dan yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah huruf yang mana? Huruf ma'ani, ya, huruf ma'ani. Kalau huruf mabani kita bahas di awal-awal atau ketika kita belajar Iqra. Alif, ba, ta, kemudian a, ba, ta. Nah, itu kita mempelajari huruf mabani, belajar makhrajnya kan, belajar sifatnya. Itu kita belajar huruf namanya huruf mabani. Tapi sekarang kita belajar huruf ma'ani. Baik. Huruf terbagi tiga jenis. Yang pertama huruf yang masuk pada isim. Ada yang masuk huruf pada isim, ya. Kemudian yang masuk pada fi'il. Kemudian yang ketiga masuk pada isim dan fi'il, pada keduanya, ya. Harfu. Ini ada yang masuk pada isim saja, masuk pada isim saja, ya. Ada yang masuk pada fi'il saja, kata kerja. Ada yang masuk pada isim dan fi'il, ya. Isim dan fi'il. Jadi ada yang masuk ke isim, ada yang masuk ke fi'il, ada yang masuk ke isim dan fi'il, ya. Nah, yang pertama huruf yang masuk pada isim, di antaranya huruf jar, ya. Huruf jar ada di sini contohnya, diambil dari jurumiyah nih. Min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Kemudian huruf sumpah, huruf qasam, wa, ba, bi, ta, ya. Jadi min itu masuk ke isim. Contoh, ja'a Zaidun min al-masjidi. Lihat, min al-masjidi.
itu huruf masuk ke isim. Ila artinya ke, kan. Zahabtu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah, ya. An, sa'altul ustadha anil darsi, sa'altu al ustadha anil darsi, ya. Itu masuk ke isim. Ala al-kitabu alal maktabi, fi at-talibu fil fasli, rubba rajulin karimin lakituhu. Kemudian bi, katabtu bil qalam, katabtu bil qalam, bi artinya dengan, ya, saya tulis dengan pena. Kaf artinya apa? Kaf, ka, seperti anta kal asadi, kamu seperti singa. Anti kal badri, ya, anti seperti bulan purnama. Atau anti kasyams, anti seperti matahari. Wa jami'un nisa kawakibu, dan seluruh wanita itu seperti bintang-bintang. Idza badatis syamsu lam yabdu minhunna kaukabu, ya. Jadi kalau salah satu di antara antum ingin merayu istri, menggombal istri, pakai syair ini. Anti kasyams, anti seperti matahari. Wa jami'un nisa'i kawakib, seluruh wanita seperti bintang-bintang. Idza badatis syamsu, kalau tampak matahari, lam yabdu minhunna kaukabu, ya. Kalau matahari nongol, bintang gak nih nampak satupun. Tapi kalau istrinya pinter, bahaya nih. Ya kan? Karena apa? Kalau mataharinya nggak ada lagi, bintang semua nongol semua. Ya enggak? Bintang muncul semua. Iya. Lagi di rumah saja bilang begini, ya kan, begitu nanti. Baik, ini huruf Nah, baik. Kemudian li, al-kitabu li Zaidin, al-kitabu li Zaidin. Nah, buku milik Zaid. Kemudian yang ke-10 huruf qasam, huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3. Wa, bi, ta, ya. Wallahi, ya, artinya demi Allah. Billahi, tallahi, artinya demi Allah semua, ya. Nah, kemudian yang kedua huruf nida, ini juga masuk ke isim. Contoh, ya Zaidu, ya Zaidu, ya ayyuhalladzina amanu, ya Muhammadu, ini masuk ke isim. Kemudian yang ketiga huruf taukid. Huruf taukid masuk ke isim. Contoh, innallaha ghafurur rahim, inna allaha ghafurur rahim. Kemudian contoh huruf istisna, ini juga masuk ke isim. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmu al-kafirun. Illa masuk ke isim al-qawm. Ini adalah contoh huruf-huruf yang masuk ke apa? Ke isim. Yang kedua, ada huruf-huruf yang masuk ke fi'il. Contoh qad, ya, masuk pada fi'il madhi dan mudhari. Contoh, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, ini kapan kita kumandangkan? Ketika iqamah, ya. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Qad qamat itu fi'il. Ini qad masuk ke fi'il. Qad yajudul bakhil, qad yajudul bakhil. Qad ketemu dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang, ya. Qad yajudul bakhil, kadang orang bakhil itu dermawan, sesekali, ya, setahun sekali ngasih orang, itu bakhil, ya. Yang kedua huruf sin dan saufa, ini juga masuk ke mana? Ke fi'il, nggak masuk ke isim, ya. Baik, contohnya antum lihat di kotak itu, di tabel, ya. Sayadhabu Zaidun ilal madrasati, Zaid akan pergi ke sekolah. Sayadhabu, ya.
sayadhabu. Lihat, asalnya yadhabu, ya. Nah, kemudian jadi apa? Sayadhabu, ya, akan pergi. Ini huruf sin masuk kepada fi'il mudhari. Sayadhabu Ahmadu ila madrasah. Huruf yang lain yang masuk ke fi'il apa? Saufa. Ya, saufa. Apa beda sa sama saufa? Sin dan saufa masuk pada fi'il mudhari. Sin dan saufa maknanya akan, mau, akan. Bedanya sin untuk masa dekat, sedangkan saufa untuk mustaqbal ba'id, masa yang lebih lama, ya. Jadi kalau antum perhatikan orang Arab, ya, kalau ngomong antum perhatikan gini, hal satadhabu ila al-Madinah atau ila al-maktab. Nah, sa'adhabu, biasanya kalau dia bilang sa'adhab, biasanya langsung pergi tuh setelah itu. Tapi kalau hal satadhab, nah, saufa, insyaallah saufa, entah kapan tuh pergi. Atau lihat gaya bahasa mereka ngomong begitu, kalau saufa adhab berarti nggak langsung biasanya. Saufa adhab, nanti entah kapan, apakah sorenya atau besoknya, atau bisa sepekan lagi atau sebulan lagi. Saufa adhab, ya. Baik. Kemudian berikutnya yang masuk ke fi'il juga adalah huruf nafi, ya, seperti ma dan la, ya, ma dan la. Contoh, la a'rifu ismak, la a'rifu ismak, aku tidak tahu namamu. Atau ma'araftu annaka mudarris, ya, tidak tahu bahwa kau itu guru. Itu la masuk ke fi'il mudhari, dan ma juga masuk ke fi'il madhi. Baik. Berikutnya huruf yang menasabkan fi'il mudhari, ya. Itu huruf-huruf yang dapat menjadikan huruf akhir fi'il mudhari fathah atau yang dapat membuang nun, ya. Contohnya diantaranya itu lan. Contohnya apa? Lan, ya. Contohnya lan. Atau contoh yang pertama di situ apa? Uridu an adhaba. Itu huruf an masuk ke fi'il mudhari, huruf yang menasabkan. Kemudian lan, huruf lan, ya. Ini juga huruf nasab namanya, ya. Huruf yang bisa menjadikan harokat akhir mudhari fathah atau yang ada nunnya dibuang nunnya, ya. Contoh yang lain, jitu li adrusa, ya. Kalau an, uridu an adhaba, asalnya adhabu, ketika ada an jadi adhaba. Lan asalnya yajlisu, jadi lan yajlisa, lan yajlisa Zaidun ala qabrin, Zaid tidak akan duduk di atas kuburan. Jitu huna li adrusa, saya duduk di sini untuk belajar. Contoh huruf nasab dan fi'il mudhari. Lihat, ya. Antum waktu ngapalin shorof misalkan, ya, itu kan lihat yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, ada u dan nun, ya. Tapi kalau kemasukan lan, jadi lan yadhaba. Yadhabani jadi lan yadhaba, dibuang apanya? Nunnya. Lihat keterangannya itu kan. Kemudian yang yadhabuna jadi lan yadhabu, ya. Lan tadhaba, lan tadhaba, lan yadhabna. Kalau ini tidak ada yang dibuang. Kalau untuk hunna tidak ada yang dibuang, nunnya tetap, ya.
anta lan tadhhaba, antuma lan tadhhaba, antum lan tadhhabu, anti lan tadhhabi, antuma lan tadhhaba. Antunnya juga sama, antunna nunnya tetap lan tadhhabna, ya. Kalau adhabu, kalau ada lan adhaba, saya tidak akan pergi. Nadhabu lan nadhaba, ya. Kemudian yang masuk ke dalam fi'il mudhari' juga adalah huruf yang dalam fi'il adalah huruf yang menjazmkan, yang mensukunkan, ya, atau membuang nun. Fi'il mudhari' di antaranya seperti lam dan la an-nahiyah, la larangan, ya. Contoh, lam yashrab at-tiflul haliba, al-haliba. Nah, jadi si anak kecil itu tidak minum susu, al-halib, ya, halib. Kalau al-laban di Saudi itu namanya apa, ikhwan? Yogurt. Yogurt. Biasa laban itu yang yogurt, ya. Baik. Kalau masuk di dalamnya huruf la nahiyah maka menjadi sukun. Contoh, la tadhhab ila suq, jangan engkau pergi ke pasar, ya. Baik. Ya, contoh huruf jazm dan fi'il mudhari' itu keterangannya hampir sama, ya, dengan yang kemasukan huruf nasab. Kalau untuk ini, ya, yang beda itu ketika dimasuki fi'il mu'tal, ya, fi'il mu'tal yang beda nanti. Baik, contoh, lihat, lam yashrab, lam yashraba, lam yashrabu, lam tashrab, lam yashraba, lam yashrabna, lam tashrab, lam tashraba, lam tashrabu, lam tashrabi, lam tashraba, lam tashrabna, lam ashrab, lam nashrab, ya, lam nashrab. Baik, itu keterangannya, ya. Kemudian ketiga, ini jenis huruf yang ketiga adalah huruf yang masuk pada keduanya, pada isim dan fi'il, ya. Contohnya huruf istifham, contohnya a, ya, asyaribtal qahwata, ya, apakah kau sudah minum kopi, masuk ke isim, ya. Kemudian ke fi'il, ke isimnya gimana? Siapa yang ngasih contoh? Bisa ngasih contoh? Apa? Ahadza masjidun, masya Allah, barakallahu fiik. Ahadza masjidun. Nah, ahadza masjidun itu untuk contoh a masuk ke isim. Jadi a itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Hal juga demikian. Hal sulaita ini masuk ke mana? Fi'il, ya. Kalau hal zaidun qa'im ini masuk ke isim. Nah, contoh huruf ataf, ya, yang masuk ke isim dan fi'il. Contohnya akaltur raghifa wat tufah. Ar-raghib isim, tufah juga isim. Contoh yang masuk ke fi'il, zaidun yajlisu wa yaqra'ul Qur'an. Ini masuk ke fi'il, ya. Nah, sekarang isilah tabel berikut ini dengan fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari'nya terserah, tapi ana ingin yajlis atau yashrab aja lah. Yashrabu, ya, di tasrif, kemudian dimasuki lam, kemudian dimasuki apa? Lam, ya. Siapa yang mau baca? Ikhwan, silakan. Siapa? Yashrabu, yashrabani, yashrabuna, gitu. Siapa? Yang sudah juga nggak apa-apa. Surya, fadhal, Surya. Pakai ini nggak? Nggak usah, fadhal. Yashrabu, yashrabani,
tashrobani yashrobuna, tashrobu tashrobani yashrobna, tashrobu tashrobani tashrobuna, tashrobina tashrobani tashrobna, ashrobu nashrobu. Terus lan Lan yasroba lan yasroba lan yasrobani. ah Lan yasroba lan yasrobu. Lan tasroba lan yasrobna. Lan tasroba lan tasrobu. Lan tasrobi lan tasrobna. Lan asroba lan nasroba. barakallahu fiik. Sekarang yang lam. Lam yasroba lam yasrobu. Lam tasroba lam yasrobna. Lam tasroba lam tasrobu. Lam tasrobi lam tasroba lam tasrobna. Lam nasrob. Masya Allah, barakallahu fiik akhi, mumtaz, Masya Allah. Sekarang pelajaran ke-23, huruf la dan fi'il mudhari ya. Huruf la ada dua, ada huruf la an-nahiyah, artinya larangan, artinya jangan. Ada huruf la an-nafiyah, artinya tidak ya. La an-nahiyah bermakna jangan. Apabila masuk kepada fi'il mudhari berubah menjadi sukun atau nun di akhir af'al khamsah, itu fi'il yang 5 dibuang, sebagaimana pada pelajaran fi'lu an-nahyi. Kemudian yang kedua ya, di la an-nahiyah bisa kembali lihat di pelajaran 17. Kemudian yang kedua la an-nafiyah. La an-nafiyah. La nafiyah bermakna tidak. Dan apabila masuk la an-nafiyah ini pada fi'il mudhari, maka tidak ada perubahan pada bentuk fi'ilnya sama sekali. Ya. Nah, lihat contohnya, la yadhhabu at-talibu ila al-madrasati. Ya, talib tidak pergi ke sekolah. Anta la tadhhabu, tetap kamu tidak pergi ke sekolah. Antum la tadhhabuna ila madrasati, kalian tidak pergi ke sekolah. Nah, perbedaannya antum bisa lihat di halaman 137 ya. Lihat huwa domir ya. Di situ adalah an-nahiyah dan fi'il mudhari ya. Kalau yang la nafiyah itu tidak berubah fi'il mudhari'nya. La yadhhabu, la yadhhabani, la yadhhabuna, la tadhhabu, la tadhhabani, la yadhhabna, la tadhhabu, la tadhhabani, la tadhhabuna, la tadhhabina, la tadhhabani, la tadhhabna, la adhhabu, la nadhhabu ya. Kalau la an-nahiyah itu dirubah fi'il mudhari'nya. Jadi la untuk, dan itu juga untuk pasti untuk dhamir mukhatab saja. Untuk anta sampai antuna. Untuk anta sampai antuna. Pasnya di situ ya. La tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Nah, sekarang tajlis. Siapa yang bisa nanti diisi ya di rumah ya, diisi sendiri sama antum. Siapa yang bisa tajlisu dengan yajlisu ya. Ini jangan pakai tajlisu, dengan yajlisu saja. Sekarang masuk ke pelajaran 24 ya. Setelah mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal huruf, ya, kita akan mengenal sedikit tentang kalimat, jumlah ya. Jumlah itu atau kalimat dalam bahasa Arab ada dua ya, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Jumlah dalam bahasa Arab al-jumlatu al-jumlatu ya. Ini artinya apa dalam bahasa Arab? Kalimat ya, bahasa Indonesianya kalimat. Nah, dia terbagi dua. Ada yang namanya jumlah apa?
Al-jumlah is atau fi'liyah dulu ya, supaya enak. Al-jumlatu al-fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah, ini jumlah atau kalimat yang didahului oleh fi'il. Ya. Contohnya apa? Zahaba Zaidun ilal madrasati. Silakan ya. Ya. Ini kalimat ya. Nah, apa depannya ini? Isim atau fi'il? Fi'il. Kalau depannya fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah apa? Al-ismiyah. Al-ismiyah ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang didahului oleh isim. Contohnya apa? Kalau itu zahaba Zaidun, berarti dibalik. Zaidun zahaba ila aina? Ila al-madrasah. Dan yang didahulukan apa? Isim. Dan kalau di sini Om Zaid di belakang fi'il, setelah fi'il. Kalau di sini Mang Zaid ya, atau Mas Zaid di depan apa? Fi'il. Nah, ketika Zaid ini dia kan isim ya, di depan fi'il, maka namanya jumlah apa? Ismiyah. Paham ya? Nah, terus perbedaan antara keduanya, jumlah ismiyah isimnya berada sebelum fi'il, dan jumlah fi'liyah isimnya berada setelah fi'il. Yang kedua, fi'il tetap dalam satu bentuk untuk jumlah fi'liyah, walau fa'ilnya atau pelakunya untuk satu atau dua atau lebih banyak dari itu. Contoh, lihat. Qoma Zaidun. Ya, satu Zaid berdiri. Qoma Zaidani, dua Zaid berdiri. Qoma Zaiduna, tiga Zaid berdiri, tiga atau lebih ya. Namun kalau jumlah ismiyah tidak bisa fi'il apa ya? Namun kalau untuk jumlah ismiyah, fi'il harus mengikuti jumlah pada isim. Maksudnya ini mungkin tidak bisanya di komanya bisa tidak bisa gitu ya. Maksudnya apabila isimnya bermakna dua ya, maka fi'ilnya bermakna dua, atau isimnya bermakna tiga, maka fi'ilnya mengikuti jumlah pada isim dan disebut dengan istilah mubtada khobar. Contoh, lihat. Zaidun qoma. Zaidun qoma. Tapi kalau dua Zaid, Az-Zaidani qoma. Karena dua kan ya. Kalau Zaidunnya banyak, Az-Zaidun qamu. Itu kurang alif itu ya. Az-Zaidun qamu, ada alifnya. Qamu. Ya, jadi kalau isimnya di depan, maka fi'ilnya ikuti apa? Isim. Kalau satu koma, kalau dua
qoma. Kalau 3 ke atas qamu, gitu ya. Ya. Tapi kalau fiilnya di depan, mau 1, mau 2, mau sampai 1000, tetap qoma. Paham ya? Baik. Latihan. Lihat, ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan mendahulukan isim sebagaimana pada contoh, ya, sebagaimana pada contoh. Nah, yang satu, dakhalal mu'minunal masjidah. Siapa yang bisa nulis, maju ke depan. Sendizar. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Perhatikan ikhwan, dakhalal mu'minuna al-masjidah. Orang-orang beriman telah masuk ke masjid. Ini jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Diawali oleh fi'il. Baik. Dan ini diubah menjadi jumlah ismiyah. Berarti apa yang didahulukan? Al-mu'minun, isimnya. Nah, karena isimnya jamak, maka ininya ikut berubah, ya. Contohnya al-mu'minuna dakhalu. Nah, ini sahih, ya. Al-mu'minuna dakhalu, bukan al-mu'minuna dakhala, bukan. Tapi al-mu'minuna dakhalu al-masjidah. Baik. Kita lihat kalimat kedua. Dakhalat. Lihat, dakhalat. Loh, kok ada taknis? Kenapa? Karena pelakunya muannas, pelakunya perempuan. Al-mu'minatu, ya. Maka dikasih tak taknis. Kan tadi di awal kalau pelakunya perempuan itu ditambah tak nih, dakhalat al-mu'minatu al-masjidah. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa? Karena fi'il dulu yang disebut. Nah, sekarang kita coba al-mu'minatnya didepankan menjadi jumlah ismiyah. Lihat, al-mu'minatu, ya, al-mu'minatu. Ini di apa? Dakhalna. Karena ini ibaratnya adalah apa? Hunna. Ya kan? Banyak. Hunna itu tasrifannya apa? Dakhala, dakhalu. Terus apa? Dakhalata, dakhalna. Maka yang tepat adalah dakhal. Nah, bukan dakhalat, tapi al-mu'minatu dakhalna, bukan al-mu'minatu dakhalat, bukan, tapi dakhalna, ya, al-masjidah. Betul. Sekarang lihat yang kedua. Dakhalal mu'minuna, ya, al-mu'minani. Nah, al-mu'minani ini apa? Dulu kita belajar apa di isim? Isim musanna, ya kan?
berarti musanna itu dua, berarti dua orang mukmin kan, dua orang mukmin masuk masjid ya. Nah perhatikan ikhwan, ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena didahului oleh fi'il. Nah sekarang kita rubah, kita majukan al-mu'minannya dulu. Al-mu'minan ini ya, dua orang mukmin, jadinya apa? Dakhala ya, karena ini ibaratnya apa? Huma ibaratnya, huma ya, dakhala gitu ya, al-masjidah ya, barakallahu fi. Jadi nanti di rumah diisi ya yang ini. Kemudian pelajaran terakhir, pelajaran ke-25, istifham itu ada yang huruf, ada yang isim ya. Istifham itu pertanyaan ya. Isim-isim istifham ya adalah kata-kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Seperti apa isim istifham itu? Contohnya man. Man itu artinya apa? Siapakah? Man hadza, siapa ini? Gitu ya. Ma apa? Aina artinya apa? Di mana? Mata, bacanya manya pendek, taknya panjang. Mata. Mata ja'al ustaz. Mata al-ustazu ja'a. Artinya apa? Ustaz kapan datang? Ingat manya pendek. Mata al-ustazu ja'a, bukan mata al-ustazu ja'a. Ustaznya mati atau manya panjang ya. Nah, mata mati nanti. Ayo. Kaifa, artinya apa kaifa? Bagaimana? Kam. Berapa? Ini semua isim istifham. Pertanyaan tapi isim. Ya, bukan huruf. Contohnya untuk man hadza, siapa ini? Man fil fasli, siapa yang ada di kelas? Man kataba darsa, siapa yang sudah nulis pelajaran ya. Kemudian ma hadza, apa ini? Hadza kitabun ya. Ma dzalika, apa itu? Mad durusul lati katabtaha ya. Nah ma istifham ini dapat digantikan dengan lafaz za ya. Limaza gitu ya. Madza katabta ya, contohnya madza katabta ya, apa yang kau tulis ya. Ma katabta, madza katabta, itu za-nya itu za istifham, za isyarah ya, za isyarah. Lihat untuk ma ya dapat digantikan dengan za ya, seperti maza ya. Juga dapat didahului dengan lam ta'lil seperti lima atau limaza yang artinya kenapa atau mengapa ya. Limaza itu lam ta'lil ya. Baik. Berikutnya untuk aina, contohnya aina Ahmadu, di mana Ahmad? Aina nadhabu, kemana kita pergi? Aina taqul Qahirah, Kairo itu di mana? Gitu ya. Kairo itu di mana? Kemudian mata na'kulu, kapan kita makan? Mata ja'al ustazu ya. Mata akalta ya. Kaifa haluka, nah itu bukan ku itu tapi ka ya. Kaifa haluka ya. Kalau ke ibu, kaifa haluki ya ummi, kaifa haluki ya ummi ya, hal anti bi khair ya. Baik. Kaifa fa'alta dzalik, kaifa abuk, bagaimana bapakmu ya. Kam kitaban qara'ta, berapa buku yang kau sudah baca.
Kam darsan qara'ta, berapa pelajaran kamu baca? Kam akhaddak, berapa kau punya saudara? Ya. Kam di sini, kam ini isim istifham. Jadi isim itu ada, istifham itu ada bentuknya isim, istifham juga ada bentuknya huruf. Contohnya yang huruf hal dan a yang artinya apakah, ya. Baik. Hal contohnya untuk lafaz hal ini digunakan untuk pertanyaan tentang isi penetapan kalimat. Jika benar maka jawabannya dengan na'am yang artinya iya, kalau dinafikan maka jawabannya la, artinya tidak. Hal fa'alta dzalik, apakah kau melakukan hal itu? Kalau iya berarti jawabannya apa? Na'am. Kalau tidak, la. Ya, lihat hal itu isim atau huruf dia? Huruf. Kemudian hamzah. Yang kedua huruf hamzah. Huruf hamzah digunakan untuk istifham juga, ya, dengan 3 bentuk. Ini untuk menentukan atau memilih, untuk membatasi salah satu dari 2 hal, ya. Dan pada bentuk ini biasanya disertai dengan am. Asyaribta syayan am qahwah. Asyaribta syayan am qahwa, ya. Apakah kamu minum teh atau kopi? Asyaribta syayan am qahwa. Kalau teh itu syai, kalau kopi itu qahwa. Tapi kalau biasa orang Arab ngomong syahi. Ada syahi kan? Ya. Syahi. Tapi yang fusahnya syayan. Kemudian yang kedua penggunaannya sama dengan hal. Afa'alta dzalik atau hal fa'alta dzalik. Yang terakhir untuk kalimat manfiyah. Ya, karena nggak pakai hal kalau manfiyah, pakai alam. Ya, alam itu manfiyah. Alam taf'al dzalik. Jawabannya kalau penetapan bala fa'altu dzalik. Kalau dinafikan na'am, ya, lam af'al dzalik. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai kita daurah kita kali ini, ya. Dan ini ibarat murojaah, ya. Ana tulis begini untuk memberikan sumbangsih untuk kaum muslimin supaya semoga bisa memahami kitab atau bahasa Arab dasar, ya, dan antum ajarkan kepada kawan-kawan, ya, kepada tetangga atau keluarga atau siapapun yang antum cintai untuk antum ajarkan ini. Ya, kemudian ajarkan buku Nahwu, ya, Jurmiyah atau Qatrun Nada atau Alfiyah kalau mampu, kan gitu, atau belajar sorofnya dan seterusnya. Jadi belajar ilmu Islam itu kita harus lewat pintunya, ya. Pintu ilmu Islam itu apa? Bahasa Arab, ya. Semua ilmu Islam itu kuncinya bahasa Arab. Oleh karena itu harus kuasai bahasa Arab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.